Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan kondisi terbaik ya. Perut sudah kenyang, hati senang, dan siap menambah ilmu baru. Selamat datang di episode 2 podcast Sapa 02, Suara Pendidikan Aukuni 02. Oke, sebelumnya baiknya kita kenalan dulu lah ya. Kenapa ya tiba-tiba ada ibu ini aja di podcast 02? Oke, perkenalkan, nama saya Viola Biliani Putri, pustakawan di SDN 02 Al-Funi. Teman-teman semua bisa manggil Ibu Vio. Di sini, Bu Vio bakal nemenin sahabat pendidikan semua buat ngobrol santai. You know where I'm going? Yeah, I'm going to the park. Yeah. Nah, bukan tentang hal yang berat-berat kok, bukan adanya PR dadakan, ulangan dadakan ya. Di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang paling penting di sekolah, yaitu tentang kurikulum. Dan pastinya Bu Vio nggak sendirian, karena sudah hadir bersama kita sosok luar biasa yang sudah menjalankan peran pentingnya di sekolah ini. Kita sambut dengan hangat Wakil Kurikulum SDN 02 Aukening, Ibu Dini Mayasani. Halo Bu Dini, apa kabarnya hari ini? Halo Vio, hai Bu Pipi ya. Halo Bu Pipi, sehat luar biasa hari ini. Kita harus selalu semangat ya Bu Vio. Iya, betul Bener. Mas. Sudah makan siang belum? Oh, udah ya? Udah. Belum 2 kali. Belum mungkin. 2 kali kali ya. Bener. Wah, senang sekali ya bisa ngobrol bersama. Menurut Bu Dini setuju nggak Bu, perkara kurikulum ini masih bisa dalam keadaan santai seperti ini, nggak selalu harus serius-serius ya? Bu? Iya, bener. Malah kalau serius jadi pusing kan bikinin Iya. kurikulum kan. Apalagi berubah-ubah ya Bu Vio ya. Kurikulum yang berubah-ubah dan kita harus mengikuti itu. Nggak boleh ketinggalan dari kurikulum yang ada. Bener kan? Iya. Kalau kita bawa semuanya mumet, itu bawanya serius, nanti kurikulumnya nggak selesai Iya, dikejar-kejain. betul sekali. Nah, ngomong-ngomong nih Bu Dini, dalam keadaan Bu Dini yang selalu sibuk dalam mengurus banyak hal di sekolah. Kayak sibuk banget gitu. Terus, apakah Bu Dini masih sempat menikmati me time atau quality time atau sekedar ngopi atau sekedar nonton film bersama keluarganya Bu Dini? Oh pasti dong, so pasti. Masa semuanya kita tinggalin, masa minum kopi aja nggak sempet, Iya. nyari duit kemana gitu kan? Enggak sih, kita memang time management perlu. Dimanapun kita, memang harus ada bagian-bagiannya tanpa meninggalkan satu bagian dari proses itu gitu kan. Jadi di sekolah bukan wakil kurikulum loh, apalagi di SD. Wakil itu sebenarnya di SD itu nggak ada loh, Vi. Yang ada di wakil itu sebenarnya yang adanya di SMP. Cuman kadang kita di sekolah besar atau sekolah butuh tim juga untuk proses pembelajaran itu supaya berjalan dengan lancar gitu loh. Makanya iya, kita kan di 02 ada kurikulum, ada kesiswaan. Karena memang kalau kurikulum kita membahas bersama bagaimana proses pembelajaran berjalan dengan efektif gitu kan. Bukan dari wakil kurikulumnya loh, Ki. Tapi sebenarnya itu adalah dari guru-gurunya. Kurikulum, wakil kurikulum itu cuma memanage bersama gitu. Jadi hanya membersamai aja. Jadi kita kurikulum itu memecahkan. Aku bukan ahli dari kurikulum loh, Ki. Cuman kalau dari teman-temannya, dari guru-gurunya belajar, nanti kita persamakan. Siapa yang mewadahi atau menaunginya itu, ya bagian kurikulumnya. Betul. Sedikit banyaknya, bukan sedikit banyaknya, pasti ada apa namanya tuh Bu Dini ya, saling tolong-menolongnya antara keluarga besar SDN 02. Benar. Nah kalau ngomong me time, sebenarnya saat ngomong kurikulum, kita bisa me time dengan sana gitu kan. Soalnya kita mau bicarain kurikulum itu sebenarnya apa proses kan. Nah proses pembelajaran yang akan kita laksanakan gitu kan. Ada relnya. Di relnya itu kita lagi mikir itu, kita bisa tuh seru-seruannya dengan teman-teman. Oh ini capaian kita nih. Gimana caranya? Wah muncul tuh ide berbagai-bagai macam kan. Nah di situ enaknya bisa ketawa. Oh nggak cocok ya ternyata. Kalau nggak cocok kita ketawa kan gitu kan. Atau nggak pas sih gitu kan. Gimana bisa dijalanin kalau seperti itu gitu kan. Jadi memang harus bersama juga gitu kan. Jadi
kita manage dirinya ya di situ ya. Kalau dari temen ini masukannya gini loh. Jadi ketika kita pusing, Jalan-jalan yuk. ada temen loh yang kasih masukan, itu bisa enak lagi badan kita gitu. Iya, bener kali. Luar biasa sekali. Kadang hal-hal seperti itu sangat penting di sekolah kita ini ya. Iya, Bu, bener. ini ya. Soalnya sekolah kita kan besar tuh Besar, Vi. ya. Jadi memang butuh kita temen yang bisa saling sharing gitu loh Vi. Iya, betul. Kalau kita mau berjalan sendiri itu nggak bisa. Satu rel itu kita ibaratkan apa ya? Kayak kereta. Kalau kita kereta tentu harus satu jalur kita untuk bersama sampai satu tujuan itu gitu kan. Kayak kita di sekolah nih. Kalau guru kelas 1-nya misalnya belum bisa mau move on, kalau guru kelas 2-nya cuek-cuek aja, itu relnya nggak jalan loh Vi. Iya. Gitu. Tapi kalau semuanya bersemangat dari kelas 1 sampai kelas 6-nya bersemangat, tambah bidang studinya. Oh ya, aku dari bidang studi ada lagi nih. Makanya kurikulum itu bisa jalan dengan secara bersama. Nggak bisa loh satu-satu, oh aku muncul sendiri dengan gaya dan cara belajarku sendiri. Cara pembelajaranku seperti ini loh. Itulah mewadahinya kurikulum itu. Iya, nggak bakal jalan kalau Nggak. seperti itu ya, Bu. Bener. Luar biasa sekali ya, Bu, ini ya. Oke, Bu. Pernah nggak sih Bu Dini kepikiran kalau bakalan jadi murid SD lagi nih? Bakalan jadi murid SD lagi, Bu Dini termasuk tipe siswa yang bagaimana? Siswa yang rajin kah, santai kah, atau siswa yang lebih ke nunggu belnya pulang begitu, Bu Gitu Dini? ya. Oh, itu gantung ya Vi ya. Tergantung gurunya bener ya. Pernah nggak sih? Oh, soalnya aku pernah tuh. Ya, Kalau kapan kita bisa jadi sosok yang rajin? iya kan? Ya ketika ada motivasi. Siapa? Iya guru kita kan. Iya, betul, Ah, betul, betul. kapan kita mau jadi orang yang pengen cepat pulang dan gedek banget Iya. ketika pimpinan kita atau guru kita nggak asik gitu loh. Iya, betul. Tapi coba deh, kalau guru kita asik, Iya. betah nggak tuh di dalam kelas? Mau pulang aja rasanya Benar. lagi deh, Jadi gitu ya, itu Bu Dini. tergantung sebenarnya Vi, gimana menciptakan kondisi kelas itu yang bisa mencipta murid supaya kangen sekolah gitu loh Vi. Disuruh balik jadi murid, aku mau jadi murid yang rajin tapi santai. Maksudnya tuh kita nggak terlalu serius gitu kan, tapi pelajaran itu masuk ke kita. Tapi nunggu bel pulang itu juga pasti kan. Pasti dong, soalnya Kita nungguin di bersemangat. rumah kan. Iya, Bener, nggak mungkin. Iya. Oke, seru sekali ya Bu Dini ya. Baik Bu Dini, sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang katanya santai tapi kayaknya bikin dahi Bu Dini berkerut gitu. Terus Oke Bu Dini, kalau jadi wakil kurikulum itu punya aku serem loh Vi. Dengar-dengar wakil kurikulum kayaknya berat banget gitu kan, rasanya satu CV yang bagaimana gitu kan, kurikulum yang setebal bunda itu ditaruhin kepala gitu. kepala ya, Benar. harusnya di blender aja. Seminar. Siapa itu Gensi ya, teman-teman. Oke Bu Dini, kalau jadi wakil kurikulum itu punya super power kayak Power Ranger. Iya. Go Power Ranger gitu. Ya Bu Dini. Kira-kira kekuatan apa yang Bu Dini butuhkan gitu? Seperti kayak mau mempercepat pekerjaan, menghilangkan sebuah pekerjaan, atau Bu Dini pengen anak-anak langsung paham aja nih apa yang Bu Dini sampaikan di kelas. Tapi kalau kayak gitu Bu Vio juga pengen jadi Power Ranger gitu. Gitu. Power Ranger Aduh. gimana Bener. Bu Dini? Sejauh ini ya Vi, Ya. kalau yang paling berat itu adalah time management. Kalau manajemen waktu kita udah amburadul Vi, itu keteteran semua gitu kan. Jadi ada bagian nih di mana posisi kita sebagai kurikulum harus kita bedah dengan teman-teman, dan itu butuh waktu. Kemudian di mana kita harus mampu berdiri juga di depan anak-anak untuk memberikan pemahaman tentang apa itu gitu kan. Jadi semuanya itu harus kita cover, tapi kita nggak bisa juga sebenarnya jadi Power Ranger. Cuman kita berusaha untuk memanage waktu kita supaya semua yang kita inginkan itu bisa tercapai gitu loh. Jadi makanya kita butuh tuh teman-teman yang bisa ngasih masukan gitu kan. Oh kalau ngajar ini
metodenya kayak gini loh. Oh iya ya gitu kan. Kita bukan yang seperti yang tadi. Kita bukan Power Ranger yang serba bisa Iya, gitu betul kan. sekali. Yang punya kayak Doraemon punya kantong gitu. Gitu kan, apapun bisa kita keluarin, anak kita langsung wah jadi gitu kan. Iya. Nggak gitu Iya, gitu betul kan. sekali. Jadi memang butuh kita masukkan gitu kan, butuh support gitu ha. Iya. Jadi kadang lagi mumet nih nggak kelar, ini nggak kelar, ini nggak kelar. Itu sebenarnya kenapa? Kan manajemen kita nggak bagus gitu. Tapi kalau seandainya manajemen kita bagus, kita bisa mengolah waktu itu, waktu yang ada itu bisa loh kita bagi. Cuma kalau kita udah molor-molor tuh, entar deh, oh bisa ini ntar besok, tarsok, itu nggak bisa Bisa, gitu. ya. Tak Benar. selesai. Dan kembali lagi pada kata-kata kita yang tadi, pada hakikatnya kita hidupnya selalu bersama-sama, selalu membutuhkan Bener, orang lain. bener, Nggak bakalan bener. bisa jadi Power Ranger ya teman-teman. Iya bener. Oke Bu Dini, pertanyaan kedua nih Bu Dini. Sebagai wakil kurikulum lagi nih Bu Dini. Bener. Pernah Aku nggak lagi. sih wakil Iya. kurikulum lagi nih yang dirasa Bu Dini sangat berat ternyata. Pernah nggak sih Bu Dini ngerasa satu hari itu kayak, aduh mumet banget hari ini, aduh padat banget jadwal hari ini, atau kayak mikir kira-kira ada drama apa ya hari ini di sekolah, atau Bu Dini lebih ke pasrah, nggak apa-apa lah terjadi, nggak apa-apa deh terjadi yang kayak gini, terjadi yang kayak gitu, yang penting aku tetap jalanin gitu loh Bu Dini. Oh gitu ya. Iya, nah nggak sih? Enggak sih, aku masih tipe yang murah panikan sih sebenarnya, Vi. Cuman harus bisa meredam gitu kan. Di saat sesuatu pekerjaanku belum kelar gitu kan. Ini misalnya KSP nih, KSP-nya kejar tayang gitu kan. Sementara anak di kelasku lagi nggak ada gurunya nih gitu kan. Panik pasti gitu kan. Cuman kembali tarik nafas saja. Tarik nafas, tapi itu cuma sebentar boleh, Vi. Di saat pekerjaan sedang numpuk, jangan ada kata, udahlah, biar aja. Karena kenapa? Nanti itu yang susahnya kita lagi gitu kan. Baliknya itu nggak akan pernah, pekerjaan itu udah ada di tangan kita, orang lain nyelesain itu nonsen loh, Vi. Jadi kalau seandainya kita ada kerjaan nih, ya udah tarik nafas bentar dulu. Mana ya yang mau aku duluin dulu gitu kan. Oh ya kalau kita tenang tuh, sebenarnya karena kita resah nggak selesai itu kerjaan kita gitu kan. Tapi kalau misalnya ya udahlah bentar ya, bentar. Tenang dulu gitu kan. Oh ya, aku harus selesaiin ini dulu. Anakku jangan tinggal dulu, ntar kurikulumnya habis istirahat atau habis pulang. Jadi kembali tuh otak kita refresh lagi gitu kan. Tapi kalau sedang panik nih, mau ini, akhirnya kita bingung sendiri. Ujung-ujungnya ya udahlah tar lagi gitu kan. Tapi besok numpuk tuh kerjaan gitu kok, anak bertengkar dalam kelas karena nggak ada manajemen kita di situ gitu. Tenangkan diri dulu. Bener, harus tenang dulu, bukan berarti ditinggalin. Itu yang penting. Kita tenang, bukan berarti kita harus ya udahlah nggak usah aja lah aku gitu. Nggak ada loh, siapa yang mau ngerjain tugasmu gitu kan. Enggak. Oke Bu Dini, di balik yang kayak drama-drama sehari-hari gitu, kayak ada aja yang menjadikan kemumutan tadi yang kita bilang tadi itu, apa sih obatnya bagi Bu Dini? Obatnya ya sendiri dulu kayaknya. Sendiri. Kalau aku sendiri memang pengennya sendiri dulu gitu. Kalau direcokin aku malah tambah pusing. Berhati-hati ya Bu Dini. Bener. Jadi mungkin kalau ada ketemu Dini yang agak diam, mungkin itu berarti ada sesuatu yang mau bisa biarin aja. Jangan direcokin dulu. Karena ini balik lagi kita tuh ada tipe kali ya, Via. Jadi ketika ada masalah tuh ada tercover sama kita suatu keadaan gitu kan. Oh ini muncul. Banyak kan permasalahan kita tuh yang sekali datang gitu kan. Jadi kita milahnya itu loh gitu. Memilahnya tuh butuh tenang. Butuh ketenangan. Iya. Gak tahu sih. Kalau orang kan ada butuh musik kan. Jadi pengen dengar musik dulu gitu kan. Kalau aku
biarin aja bentar gitu kan, Bentar aja, bentar gitu. biarin gua dulu Tapi deh, kalau gitu. misalnya tambah direcokin aku, Iya. itu tambah pusing aku Iya, ya dia, Bi. betul. Bener. Ya, ada juga yang kayak Heeh, harus cerita ke orang lain, "Wah, hari ini bener. aku kayak gini nih, gimana ya Iya, harusnya?" gitu. Ya, heeh. macam-macam Beda-beda tipe-tipe tipe manusia kita. gitu ya, ini ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Kalau kembali jadi murid SD lagi nih ternyata, berandai-andai terus kita nih dari Iya. tadi. Karena kita di sekolah dasar kayak Iya, kayak masih bocil-bocil, Iya, cimit-cimit pengen- unyu gitu. pengen lihat kalau kita dilihat anak kita sekarang nih kan, kalau aku jadi dia tuh gimana gitu kan. Iya, Pernah betul. kepikiran ya? Pernah banget. Iya benar. Nah, gini Bu nih, kalau Bu Dini bisa kembali jadi murid SD lagi nih di sekolah ini, pelajaran apa kira-kira yang paling ingin Bu Dini ulang dan kenapa begitu? Pelajaran kalau aku mau jadi siswa SD ya, Iya, aku sebenarnya pengen bahasa Inggris loh, Bi. bahasa Inggris. Karena nggak pandai sampai sekarang. Nggak bisa bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu mungkin ya benar kan cerita aku dari awal itu, kalau kita cinta tuh sama gurunya gitu kan, itu pelajarannya dapet loh. Langsung. Soalnya guruku dulu itu ketika ngajar matematika, Iya. aku cinta sama dia gitu kan, Iya. I love you I love gitu you, kan, good banget matematika gitu kan. you, begitu. Jadi bukan nggak mau ngulang lagi Iya. sama dia gitu kan, tapi ketika aku tidak cinta dengan dia, Iya. aku menyesal sekarang gitu loh, Bi. Begitu, iya. Jadi bener kalau aku sekarang bilang sama anak-anakku, Iya. kalau nggak mau gitu, Iya. ayo dong cintai dulu gitu kan. Iya, betul. Jadi nggak bisa matematika, nggak bisa ini. Kenapa? Karena kamu nggak cinta loh sama ini. Coba kamu cintai. Kalau kamu cinta sama matematik, kamu pasti dapet matematik. Tapi kalau kamu pikirin matematik itu udah mumet, Iya. itu udah nggak dapet tuh. Buktinya aku sekarang, aku nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris sama dong. Aku ketakutan Iya, udah bahasa Inggris. karena kalau aku nggak bisa bahasa Inggris, tapi aku pengen sekarang ngulang lagi ke sekolahku, tapi aku dapat guru yang baik, Iya. gitu, yang bisa aku pahami, aku bisa cintai, karena sekarang aku ngasih ke anak-anak, Iya. mau pengen itu ya cinta dulu. Intinya kita kalau Pengen belajar itu sesuatu memang kita sukai dulu, kita sukai. gitu. Tapi kalau mindset otak kita udah, enggak deh, enggak ada yang belajar itu gitu kan, enggak akan pernah dapet. Kawan ya, dunia. Sekeras apapun mencoba ya. Iya bener. Oke Bu Dini, pertanyaan keempat nih buat Bu Dini. Menurut Bu Dini, apa sih rahasia kecil supaya belajar itu terasa seru dan menyenangkan gitu? Itu tadi Rahasia cinta. Wis, nyambung romantis ya. Cinta, benar. Iya. Kenapa? Karena memang harus mencintai sesuatu itu. Kalau nggak cinta tuh sama sesuatu, nggak akan kita perjuangin, apalagi belajar. Iya. Jadi kalau sama tuh, cinta sama pelajarannya, cinta sama gurunya, jangan pernah mau didoktrin gitu kan. Oh, guru itu pemarah ya. Nah, kata kakak kelas, guru itu pemarah. Jadi adik kelasnya juga nganggap guru itu pemarah. Cuma kita nggak tahu. Iya. Sebenarnya kenapa dia kena marah gitu kan. Jadi ada sebab. baliknya ke situ. Jadi di dalam kelas itu, jadilah guru yang dicintai sehingga bisa memberikan pelajaran yang bisa dicintai juga sama anak. Butuhnya apa? Memang butuh kita ilmu untuk mengembangkan materi yang mau kita kasih, cara kita untuk memberikan supaya anak itu cinta dengan pelajaran kita gitu. Kalau seandainya anak itu nggak menarik nih pelajarannya, cinta nggak anak itu? Nggak kan? Iya, betul sekali. Itu sih sebenarnya. Sarang hew, cinta, love you. Begitu ya Bu. Iya benar. Oke, pertanyaan terakhir nih sebenarnya Bu Dini. Enggak juga sih, dan nanti kita ada segmen games juga. Tapi berkaitan juga dengan pertanyaan, tapi ini untuk segmen ini pertanyaan terakhir ya Bu Dini. Iya. Kalau boleh kasih pesan singkat tapi powerful kayak Power Ranger tadi gitu Bu Dini. Untuk siswa-siswa kita, siswa SDN 02 Orkun ini, kira-kira Bu Dini ingin menyampaikan apa untuk siswa-siswa SDN 02 Orkun? Pesan Bu Dini untuk siswa SDN 02 Aur Kuning, belajarlah mencintai gurumu, karena dengan cinta, pelajaran yang diberikan oleh gurumu akan mudah didapat. Luar biasa sekali, pengen tepuk tangan sebanyak-banyak. Sendiri. Sama Budi. Kakak-kakak di bawah.
Oke. Sekali Bu Dini kita ini ya. Selanjutnya kita masuk ke segmen game yang Bu Vio bilang Ada tadi. game juga ya? Iya, Iya, kalau Bu Vio permainannya kayak seru. Iya, permainannya sederhana sebenarnya Bu Oke, Dini. oke. Bu Dini tinggal jawab setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang Bu Vio bilang. Oke. Dan berikan alasan singkat kenapa Bu Dini setuju atau kenapa Bu Dini tidak setuju. Oke. Siap ya Bu Dini? Siap. Oke Bu Dini, pertanyaan Masa apa lah? Bener kayak sekolah kita sama Bu Pipi ini ya. Oke, yang pertama Bu Dini, belajar itu harus selalu serius. Setuju atau tidak setuju? Nggak setuju. Kenapa? Karena kalau terlalu serius, nanti pelajaran itu nggak pernah dapet sama kita. Iya. Tapi ada satu sisi kita Iya. di mana harus serius, di mana kita harus bisa memainkan peran kita dalam proses pembelajaran. Oke, keren sekali Bu Dini. Pertanyaan yang kedua, PR itu penting untuk semua siswa. Tidak setuju juga. Tidak setuju. Kenapa? Karena ketika proses pembelajaran itu sudah tercapai di dalam suatu kelas, siswa sudah enjoy dalam menikmati dan hasilnya sudah terlihat, PR tidak perlu lagi. Oke, yang Ini ketiga, Bu Dini aja kan? Iya kan? Lanjut. Iya. siswa yang aktif lebih cepat memahami pelajaran. Setuju. Karena siswa yang cenderung diam, dia akan monoton dan tidak mau berkembang pikirannya. Jadi kalau siswa yang aktif bertanya, itu sangat dibutuhkan flashback-nya dari guru dalam proses pembelajaran. Itu ya. Yang keempat, nilai tinggi adalah segalanya. Nilai itu relatif sebenarnya. Ketika siswa mau berusaha, Bu Dini setuju situ. Cuman ketika itu sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh siswa. Iya. Ya. Jadi bagaimana siswa memotivasi diri, itulah hasilnya. Dia mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, Bu. Iya. Pertanyaan terakhir, Bu Dini. Belajar di luar kelas lebih menyenangkan. Setuju. Karena siswa mendapatkan pengalaman yang lebih langsung daripada dia di dalam kelas. Iya. Gitu. Menarik sekali ya Bu Dini jawabannya. Gak terasa ya teman-teman sahabat pendidikan, semuanya kita sudah berada di segmen akhir, segmen penutup, segmen perpisahan bersama wakil kurikulum kita, Ibu Dini Mayasari. Banyak canda tawa, banyak ilmu yang telah kita dapati dari beliau yang luar biasa ini ya, sahabat-sahabat pendidikan. Terima kasih banyak untuk Bu Dini yang sudah meluangkan waktu berbagi cerita bersama kita semua. Semoga apa yang kita obrolkan tadi bisa menambah wawasan dan semakin semangat lagi kita untuk menjalani aktivitas kita di sekolah. Iya, benar. Dan Harus semangat terus ya. nah, kamu semangat terus. Iya. Apa yang terjadi kita harus semangat. Semangat terus. Melalui semuanya. Bener. Kayak lagu ya. Iya lah, begitu. Oke, dan buat teman-teman yang sudah mendengarkan, jangan lupa juga harus tetap semangat dimanapun berada, jangan gampang menyerah, jangan gampang mengeluh, ya begitu ya teman-teman. Kita harus mengakhirinya karena udah grogi banget, baru pertama kali loh. Oke, Bu Vio sebagai host, mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!